Waras. Ya komen waras ini. Namaku Ahmad Novarian, status lajang umur 19. Nama saya Esa Fatur Rahman, umur 27 tahun, status masih lajang. Oke, nama Aldi Mahardika, umur 20 tahun, status punya pacar, punya selingkuhan. Nama Afido Yusal Alfarisi, umur 24, status jomblo, Cok. Nama Kevin Sanjaya, umur 20, status berkomitmen. Kegiatan di rumah YouTubean. Kegiatan sehari-hari marketing properti pembangunan. Bekerja sama main lah istilahnya. Pelihara ayam. Sekarang ini rebahan, game, makan, tidur. Sepatu beli di toko Dit, terus celana di toko Trend. Dar. Kalau saya keseharian biasanya pakai kaos, jaket, celana, sama sepatu. Itu yang icon wajib. Pakai celana pendek sama baju press lah, hitam. Tapi pakai biru. Kaos polosan seneng aku. Celana panjang. Biasa pakai kolor, biasa celana panjang. Yang penting jaket, penampilan terutama lah. Di Pasar Templek sekolah PGRI Petil itu baratnya, selatannya sedikit. Tempat chill, kalau saya sih lebih suka di kafe ya. Di kafe, kalau enggak di mall. Kota Blitar. Biasa wahana lah. Wahana kalau dulu ya poci. Di kafe, karaoke. Sama cowok. Kalau nongkrong suka semua, tapi lebih suka kalau misalnya tergantung kita. Kalau kita ngobrol tentang yang hobi ya suka sama cowok kalau nongkrong. Kalau misalnya ada yang lain atau yang lebih, ya maksudnya harus dibahas sama cewek, ya sama cewek. Cewek-cewek oke lah. Cewek cowok semuanya kita nongkrong bersama. Kebiasaan cowok kalau sekarang. Kalau dulu cewek sering. Dua-duanya. Iya. Motor sama game. Cewek sama motor. Tentang pekerjaan apa yang sambil main itu menghasilkan. Sepertiganya cewek lah. Sepertiganya cewek. Tergantung ya. Biasa kita sharing tentang cewek, motor, kerjaan, itu aja. Lebih banyak ke game sama motor. Biasanya oh cewek itu begitu ya, itu kamu sama itu loh, gitu loh. Pertama lihat foto profil. Satu lihat foto profil, terus lihat komen story nih. Story nih biasanya kan buat story di IG story apa di WA. Komen. Terus sing ketiga ya wis di chat. Mesti di nganu loh. Apa cantiknya gitu loh. Di komen cantiknya gitu loh pasti. Saya pribadi saya lebih suka misalnya kita ada satu cewek yang cocok atau yang kita incar gitu. Saya pengen, kalau untuk saya pribadi, saya misalnya minta nomor atau itu, saya pengen langsung temuin dia. Jadi nggak pakai ke misalnya minta ke temennya atau minta ke saudaranya atau ke siapanya, tapi saya lebih suka langsung samperin dia. Berkenalan dengan cewek itu salah satunya pertama ya kita follow Instagramnya dia. Setelah itu kita DM, gaya pernah ketemu ya gitu.
tiap cewek tiap cewek beda-beda ya. Ada metode-metode yang harus kita keluarkan. Ya oke, Cok. Kita harus tahu kan karakter cewek itu gimana gitu. Kita itu mengikuti aja lah. Cowok kan harus tahu. Untuk pertama-tama ya salting, foto-foto, terus di like, kemudian DM. Oh iya, Mati loh. lali. Pria punya selera. Ayo. Ayo. Apa benar cowok itu suka lihat atau baikin cewek, tapi tetap setia pada satu hati? Ya. Kurang lebih cowok itu setia sama satu hati. Biasanya enggak biasanya cowok pacaran sama cewek itu ya wis pacarku mek satu kamu tok, ya wis aku enggak karo sapa-sapa, enggak sama siapa-siapa gitu. Apa bener cowok itu suka lihat atau baikin cewek-cewek tapi tetap setia pada satu hati? Ya kebanyakan bener sih Mas. Apa bener cowok itu suka lihat atau baikin cewek-cewek tapi tetap setia pada satu hati? Benar itu. Apa bener cowok itu suka lihat atau baikin cewek tapi tetap setia pada satu hati? Tergantung niat pertama ya. Kita mau main-main atau enggak. Apa bener cowok itu suka lihat atau baikin cewek-cewek tapi tetap setia pada satu hati? Tergantung pada dirinya sendiri. Dirinya cowok. Biasanya cuma yus elok-elok bawang. Elok-elok bawang. Walah, cah wedok iki kuwi tok lah ngalah nggih pantes-pantesan lah. Nggih pantes-pantesan maksudnya itu buat nganu loh. Kalau walah oh iya, kamu Kita masuk. Ini kalau jadi modeling sekejap. Terus dah karo-karuan. Kita maksudnya ini kamu cewek oh iya. Kita lali tau. Ngopi sih bener panik pepoannya. Maksudnya walah kamu itu baik cawe itu kamu nanti pulang sama siapa? Misalnya tak antri pulang mau tak antar batas-batasan Mas Dul. Oke. Siap. Berarti benar. Yo kurang lebih. Fuckboy itu sebenarnya ganteng, tapi kenapa sering banget nyakitin? Nyakitin. Perasaan nih cewek sih. Nyakitin. Iklan binomo. Sering banget nyakitin. Perasaan cewek sih. Ya perasaan cewek. Cuman perasaan. Cuman perasaan saja. Berarti Kurang. fuckboy itu Baik. Fuckboy itu baik. Berguna bagi masyarakat. Fuckboy itu sebenarnya ganteng, tapi kenapa sering banget nyakitin cewek? Kalau itu kelebihan sih menurut saya. Enggak. fuckboy itu sebenarnya ganteng, tapi kenapa sih sering banget nyakitin? Soalnya ganteng itu nggak cukup juga sih Mas. Fuckboy itu sebenarnya ganteng, tapi kenapa sih sering banget nyakitin? Ganteng relatif ganteng ya sini ora. Nek nyakitin nih nggak kabeh lah, nggak semua cewek itu harus disakitin. Fuckboy itu sebenarnya ganteng, tapi kenapa sih sering banget nyakitin? Tergantung orangnya, Mas. Tergantung orangnya. Sampai Kalau pernah- suka nyakitin ya pernah nggak tapi? pernah. Apa arti fuckboy bagimu dan kenapa pilih jadi fuckboy? Kalau untuk saya pribadi, kalau apa ya? Kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya lebih ke karakter ya. Jadi misalnya orang lihat kita gini-gini, pasti yang ada di pikiran mereka
pasti kalau udah kita punya suatu karakter atau suatu ya paling enggak buat orang kayak nginget lah. Oh, kalau misalnya udah dapat karakter itu pasti misalnya tahu ada orang lain gini-gini pasti apa namanya tertuju satu jadi keinget gitu loh, keinget sama kita gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ke karakter sih. Apa arti fuckboy bagimu dan kenapa pilih jadi fuckboy? Fuckboy lah pengertiannya kan mendekatin, nikmatin, tinggalin. Mantap kan? Apa arti fuckboy bagimu dan kenapa pilih menjadi fuckboy? Kalau mau menjadi fuckboy kan nggak ada kan niatan menjadi fuckboy kan nggak ada. Semua itu kan mengalir kan. Kalau fuckboy menurutku kita cara mendekati cewek, kita mencari titik-titik lemahnya cewek, bisa saja kita cuma mencari nafsunya saja, kesenangan, ya kan? Emang wis fuckboy ya? Udah dari hatinya aja. What do you think about sex is purity? Jadi enggak kalau seks priority karena seks itu kebutuhan. Sing pengen seks yo wis kono seks karepmu. Lah aku no wis ora pengen. Sik urung wayahe yo urung berarti yo belum. Siap. Ini fuckboy yang baik ini ya. Oke. Jadilah fuckboy yang berguna. Oke. Apa yang kamu pikirkan tentang seks adalah prioritas? Kalau untuk saya pribadi emang prioritas sih sebenarnya. Iya emang bener Mas. Soalnya kalau menurut saya kalau seks itu apa ya? Kayak semacam pengontrolan emosi. Jadi biasanya orang yang misalnya kadang kita kan kebanyakan apa masalah nih. Misalnya kok ada masalah ini, masalah itu, kita kan semua orang pasti punya masalah kan, cuma kan tingkat permasalahannya yang berbeda. Jadi misal seorang pas waktu lagi ada masalah, mungkin lagi pusing, apalagi terus habis itu kita dihadapkan di situasi yang mungkin ya seks lah. Dan mungkin dari habis seks itu pasti secara tidak langsung ini udah jadi apa ya, kayak hormon kita tuh langsung turun, jadi kayak masalah itu ya mencair lah. Ya bukan, iya semacam benar, semacam mencair. Maksudnya kita tuh jadi fresh, iya kayak fresh, bener itu. Jadi fresh, jadi relax. Pemikiran kita tuh juga jadi nggak jadi satu titik ya, nggak jadi langsung kayak sepaneng gitu, nggak langsung gitu. Jadi kita lebih terkontrol lah, lebih terkontrol. Pikirkan tentang seks adalah prioritas. Gak tahu seks, Cuk. Apa yang kamu pikirkan tentang seks adalah prioritas? Enggak. Apakah seks itu merupakan dari prioritas? Enggak. Bukan. Apakah menurut kalian, wahai para fuckboy, wanita hanya untuk sekedar bersenang-senang? Enggak. Wanita biasanya itu buat perlengkap. Kan biasanya saling pasangan itu kan satu sama lain itu kan ada yang kurang, nggak ada yang sempurna. Semua makhluk kan nggak ada yang sempurna. Lah itu kan ini yang kurang ditambahin sama ini tambah ini, jadi kan sama dengan sama bersatu. Apakah menurut kalian, wahai para fuckboy, wanita hanya untuk sekedar bersenang-senang? Enggak. Kalau ya senang-senang boleh, tapi ya ada batasnya sih. Kalau menurut saya ya senang-senang, iya. Ya kalau cuma buat untuk bersenang-senang sih enggak. Ya saran saya kalau ya senang-senang tuh ada tipenya sendiri, maksudnya tipe wanita yang buat senang-senang ada sendiri buat ini. Ya kan tergantung apa karakter dianya lah, kembalinya ke karakter dianya sih. Siap. Apakah menurut kalian, wahai para fuckboy, wanita hanya untuk sekedar bersenang-senang? Ya salah satunya nggak untuk bersenang-senang juga. Kita kan juga memilih
Memilih yang pasti maksudnya. Apa menurut kalian, wahai para fuckboy, ketika wanita hanya untuk sekedar bersenang-senang? Enggak juga. Enggak harus untuk bersenang-senang ya cewek ya. Arti komitmen itu apa sih menurut kalian? Atau hanya untuk embel-embel belaka? Kalau aku komitmen itu aku ya aku, kamu ya kamu. Jadi maksudnya wah aku ingin nih, aku yo ngono gitu loh. Loh. Saya kan nggak tentu pacaran tuh Mas Dul. Berarti yo wis aku karo awakmu yo nggak tentu pacaran. Arti komitmen itu apa sih menurut kalian? Atau hanya sekedar embel-embel? Enggak sih, sebenarnya kalau embel-embel sih enggak. Kalau arti komitmen sih ya komitmen kayak sebuah kepercayaan gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya komitmen itu sebenarnya penting sih. Maksudnya ya misalnya kita ada satu cewek atau satu cowok, maksudnya misalnya kita dihadapkan ke suatu permasalahan atau apa, misalnya kayak katakan kayak LDR gitu. Itu sih kalau menurut saya harus lebih teguh dan lebih udah lagi sih komitmen. Soalnya gimana ya, mau nggak mau kita tuh kan harus percaya. Soalnya kalau misalnya orang LDR itu kan jarak jauh, kita kan nggak tahu. Tanpa kita ada komitmen, kita pasti suatu hubungan itu ya udah selesai. Arti komitmen itu apa sih menurut kalian? Hanya untuk embel-embel atau apa? Kalau cuman sekedar bersenang-senang aja, buat embel-embel aja kan, buat menarik wanita aja. Arti komitmen itu apa sih menurut kalian? Hanya untuk embel-embel atau apa? Komitmen dalam mencari pasangan atau gimana nih? Oh, kalau gitu tuh enggak ya. Enggak. Kalau aku secara pribadi selama ini enggak seperti itu trikku. Kita mempunyai trik-trik yang lain lah, yang beda sama yang lain. Arti komitmen itu apa sih menurut kalian? Hanya untuk embel-embel atau gimana? Cuma buat status saja. Jadi Komitmen hanya buat status saja. iya. Motivasi Anda untuk menjadi fuckboy itu apa? Sebenarnya kalau jadi fuckboy itu nggak ada motivasinya. Siapa yang mau jadi fuckboy terus dapat motivasi? Kan nggak ada. Jadi fuckboy itu kan kita nggak bisa, maksudnya kita harus lahir jadi fuckboy, kita harus jadi fuckboy, nggak bisa. Jadi harus jadi fuckboy sendiri, maksudnya itu kalau kita lahir terus kita itu harus jadi fuckboy sendiri. Maksudnya otodidak jadi fuckboy sendiri. Saya itu tidak meminta menjadi lahir menjadi fuckboy. Tapi kalau ditakdirkan jadi Tapi kalau ya udah nggak apa-apa, syukurin aja. apa motivasi Anda menjadi fuckboy? Motivasi maksudnya motivasi untuk kalau saya lebih ke karakter sih Mas. Motivasi menjadi fuckboy. Motivasi menjadi fuckboy apa ya? Cuman biar dilihat keren aja gitu. Motivasi menjadi fuckboy. Motivasi nggak ada. Cuma gimana ya? Mungkin orang menilai kita fuckboy dari jumlah kita macarin cewek, ya kan? Dengan gonta-ganti cewek, satu hari putus besok udah dapat lagi kan gitu ya. Kan nilai kan orang lain, kita kan nggak bisa kan? Motivasi Anda menjadi fuckboy. Sebenarnya nggak dimotivasi, mengikuti kata hati aja. Kenapa fuckboy identik dengan KLX atau Scoopy? KLX kebanyakan sih Scoopy, karena starter pack di Blitar itu fuckboynya pakai sepatu Vans, celana hitam, baju hitam, motor Scoopy, lembogo, jaket Barley. Kenapa fuckboy identik dengan KLX atau Scoopy? Kalau itu apa ya?
Kalau itu ini apa namanya? Identik dengan KLX atau Scoopy. Iya juga sih, KLX cuma kan kalau itu saya belum bisa jawab ya, soalnya motor saya bukan KLX atau Scoopy. Motor saya Ninja. Jadi mungkin yang orang bisa jawab itu orang yang apa namanya, yang motornya KLX atau Scoopy. Tapi kalau kalau untuk saya pribadi, untuk jawaban saya pribadi, kalau kenapa identik dengan KLX atau Scoopy? Ya mungkin apa ya? Karena motornya juga lebih kekinian, lebih simpel, lebih bahasa anaknya sekarang gaul ya. Dan lebih, dan satu lagi nih, lebih menantang. Kenapa fuckboy identik dengan KLX atau Scoopy? Menurut netizen. Karena apa ya? Musiman kalau kayak suka KLX gitu. Kan kalau Matic kan lebih kalem, santai. Ya pernah sih semuanya. Kenapa fuckboy itu identik dengan KLX atau Scoopy menurut netizen? Menurutku enggak. KLX enggak, Scoopy enggak ya. Tergantung cara kita gimana merayu cewek-cewek itu. Kenapa fuckboy identik dengan KLX atau Scoopy? Karena kalau naik mobil orangnya tidak kelihatan. Untuk jadi fuckboy, kalian itu modalnya apa sih? Modal yang pertama uang. Kalau mau jadi fuckboy ya harus punya uang. Punya uang buat, bukan maksudnya wah ini duit berarti we fuckboy. Itu enggak. Maksudnya kalau mau nongkrong beli, misalnya ajak cewek satu selingkuhanmu apa cewek keberapa itu ke Indomaret, kan harus beli kan pakai uang, nggak boleh kalau pakai daun. Oke. Lah itu harus kita beli di situ, beli sari roti, terus beli susu Bear Brand, terus beli apa tuh, es krim ice itu, terus cangkruk di depan di depan mana itu, depan Indomaret. Itu sudah setar pak dari sejak kecil. Sabun deh kabeh ae. Apa modal kamu untuk jadi fuckboy? Modal yang pertama sih sebenarnya penampilan. Yang kedua ya emang harus ada dana sih. Itu sih sebenarnya kunci utama sih, Mas. Untuk jadi fuckboy, kalian itu modal apa? Modal story bagus, uploadan Instagram bagus, itu aja sih. Menarik lah buat wanita itu. Untuk jadi fuckboy, kalian itu modal apa sih? Modal cocok mungkin ya, dengan rayuan-rayuan maut kita. Siap. Modal kepercayaan diri aja. Oke, lanjut. Tipe cewek apa sih yang sering kamu modusin? Kalau yang wajahnya itu, kalau terutama yang paling nomor satu, pokok tingginya itu di bawah 165 cm. Tipe cewek seperti apa yang sering dimodusin? Kalau buat saya pribadi sih, saya lebih suka cewek yang bertato, Mas. Sama yang berambut pirang nih kayak saya. Ya itu sebenarnya saya lebih suka sih seperti itu. Tipe cewek yang sering dimodusin. Apa ya? Tinggi, seksi, Tipe cewek yang sering kalian modusin. Semua kalangan ya. Wah, pokoknya. Bisa dijelaskan wajahnya seperti apa? Ya seperti di tempat karaoke itu. Paling gampang lah intinya. Hal apa yang membuat Anda nyaman jadi fuckboy? Nyaman jadi fuckboy. Kalau nyaman jadi fuckboy, aku kan jadi fuckboy ini kan yang bilang kan orang-orang. Ya udah, tinggal biarlah angin berlalu, kan yang ngomong orang-orang, kan yang menikmati kan aku sendiri. Jadi kan ya udah, enakin aja, hidup itu enjoy aja bos, gitu bos. Hal apa yang membuat Anda nyaman menjadi fuckboy?
Nah, hal apa yang membuat aku nyaman jadi fuckboy? Karena sih semuanya. Dari semuanya menurut saya pribadi, ya inilah dunia saya. Jadi saya juga nyaman menjalankan ini. Dan saya juga nggak terbebani untuk menjalankan ini. Jadi saya nyaman untuk semuanya. Kebutuhan. Cuman itu. Karena wanita itu kebutuhan sehari-hari. Berapa wanita yang sudah menjadi korban kefuckboyan Anda? Udah dihitung, Mas. 7. 10? Lebih. Sampai lupa, Mas. Berapa ya? Oh. 3 mungkin. Gak fuckboy sadboy cuk iku. Ya kira 5 apa 6 telu. Kurang lebih 5 ke atas. Wah. Wah. Udah pernah berapa kali having? Oh, enggak pernah. Saya masih jaga ting. Tidak pernah, Bos. Ya kan namanya hubungan, dalam hubungan itu kan masalah ada. Kalau kangen ya rata-rata kan mesti begitu, gak ada yang wah kamu aku kangen terus kita ketemuan menang-menang tok kan nggak apa-apa, nggak apa itu kan nggak mungkin toh lah. Wah aku kangen terus nunggu di rumah sepi-sepi langsung eksekusi. Nunggu rumah sepi langsung eksekusi. Oke, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe Ruang Ngobrol bareng kita. Karena subscribe nggak bayar. Oke, saya Sah. See you next time. Bye-bye. Oke, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian di Ruang Ngobrol. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Lazuardi Mardika. Aku follow back langsung pasti. Buat ciwi-ciwi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton videonya Ruang Ngobrol. Oke, dadah. Jangan lupa klik, comment, and share channel Ruang Ngobrol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ruang Ngobrol. Mantap. Wih, tangannya buat kalian semua.